Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Sin Fasyang, Rabu 5 Januari 2022. Menyempurnakan 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. Berdiam dalam 8 pembebasan. Episode 957. Pada masa lampau, masa sekarang atau masa mendatang. Tahu akan hal-hal dalam kehidupan lampau dari diri sendiri atau orang lain. Tahu akan kehidupan diri sendiri atau orang lain, mampu melihat rupa kelahiran dan kematian pada kehidupan mendatang, mengakhiri segala kekotoran batin, mampu menghapus kegelapan batin yang disebabkan oleh delusi dari pandangan keliru. Dengan 8 pembebasan, memasuki samadhi dari alam semesta tak terbatas. Ini adalah suatu aspek kondisi pikiran. Kita melatih diri, aspek pikiran. Sebenarnya ketidaktahuan dalam aspek pikiran kita, apakah sudah dikikis? Seandainya kita ada mengikis noda batin, pemikiran kita akan sangat jernih dan murni. Ini adalah setiap saat kita harus dalam melatih pemikiran. Masuk ke dalam kondisi batin hening dan jernih. Ini yang kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Mengembangkan 3 rangkaian pengetahuan atau Trividya. 6 kemampuan gaib atau Sadabhijna dan 37 faktor menuju pencerahan atau Bodhipaksadharma. Sebelumnya kita sudah membahasnya. 3 rangkaian pengetahuan atau Trividya, 3 rangkaian pengetahuan. 1. Tahu akan kehidupan lampau. 2. Kejelasan dari mata dewa. 3. Tahu untuk mengakhiri noda batin. Tahu akan kehidupan lampau adalah kita tahu dulu ada menciptakan benih apa dan jalin jodoh apa. Kehidupan kita yang akan datang, buah dan balasan apa yang kita akan peroleh. Sangat terang dan sangat jelas. Ini dinamakan tahu, yakni tahu akan kehidupan lampau. Mengerti masa lalu diri sendiri. Lebih mengerti lagi tentang orang lain. Jalinan jodoh saya dengan dia. Demikian buah balasan kehidupan sekarang ini. Ini adalah tahu akan kehidupan lampau. Di dalam kehidupan kita dahulu dan sekarang. Maka ini adalah tahu akan hal-hal dalam kehidupan lampau dan diri sendiri atau orang lain. Semuanya kita sangat jelas. Lalu dikatakan tahu akan kehidupan diri sendiri atau orang lain. Mampu melihat rupa kelahiran dan kematian pada kehidupan mendatang. Ini adalah kejelasan dari mata dewa. Saya tahu bahwa harus melatih diri dengan baik di kehidupan ini. Yang sudah berlalu, kita harus bisa melepas masa lalu. Jangan membawanya lagi ke kehidupan selanjutnya. Apa yang dilakukan sekarang adalah buah di kehidupan selanjutnya. Mesti memiliki kejelasan mata dewa semacam ini. Kita baru dapat memahami siklus samsara pada masa kehidupan mendatang. Negeri, keluarga dan para pengikut, era sosial dan citra orang-orang. Maka dari itu kita harus melatih diri. Dharma harus bersungguh hati. Kemampuan mengetahui kehidupan lampau, kemampuan mata dewa, semuanya ada di dalam perenungan kita yang hening dan tenang. Pikiran harus tenang, melatih pemikiran atau meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku dan tindakan dari tubuh kita, memperlakukan orang dan menangani masalah dan lain-lain. Kita harus senantiasa mawas diri, bagaimana cara menghilangkan noda batin dan kegelapan batin. Ini adalah ajaran Buddha yang harus kita terapkan. Dalam kehidupan kita, kegelapan batin dan noda batin, kita harus mampu melenyapkannya. Jika mampu melenyapkan noda batin, Dharma baru bisa meresap ke dalam hati. Demikian baru mampu menghapus kegelapan batin yang disebabkan oleh delusi dari pandangan keliru. Kita bisa sangat jelas, kerisauan sudah lenyap. Batin ini, kebijaksanaan kita sudah muncul, melenyapkan delusi dari pandangan dan pemikiran. Pandangan dan pemahaman kita, pemikiran kita, kegelapan batin kita tidak akan muncul lagi, membuat batin kita tersesat dan kebingungan. Dengan demikian, kita bisa perlahan-lahan menyempurnakan 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib, memasuki pembebasan. Dengan 8 pembebasan, memasuki samadhi.
dari alam semesta tak terbatas. Kita bisa perlahan-lahan menyempurnakan 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. Baru ada metode 8 pembebasan. Di bagian berikutnya nanti akan dijelaskan naskah sutra sebelumnya. Buddha di sana akan menyadarkan para makhluk yang tak terkira. Di dalam ajaran Buddha akan terdapat banyak bodhisattva. Semuanya memiliki kapasitas tajam dan dapat memutar roda ketidakmunduran. Negeri itu akan selalu diperagung oleh para bodhisattva. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Apakah masih ingat ketika Subhuti mencapai kebudaan? Gelar Budanya adalah Sasiketu. Kalpanya akan disebut Ratna Vabasa, memiliki permata. Negerinya bernama Ratna Sambhava, penghasil permata. Buddha Dharma sangat berkembang di sana. Akan terdapat banyak bodhisattva dengan kapasitas tajam. Juga banyak Sravaka. Naskah sutra berikutnya menyatakan, para Sravaka tak terhitung jumlahnya. Semuanya telah memperoleh 3 pengetahuan, memiliki 6 kekuatan gaib, berdiam dalam 8 pembebasan, dan mempunyai kebajikan maha mengagumkan. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Jumlah mereka sangat banyak. Ada sangat banyak praktisi Sravaka. Setelah para Sravaka mendengarkan Dharma, mereka semua memperoleh 3 pengetahuan dan memiliki 6 kekuatan gaib. Jumlah mereka sangat banyak. Para Sravaka tak terhitung jumlahnya. Semuanya telah memperoleh 3 pengetahuan, memiliki 6 kekuatan gaib. Jumlahnya juga banyak. 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. Buah pencapaian daripada Sravaka. 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib adalah buah yang dicapai oleh praktisi Sravaka. Di dalam pelatihan diri mereka, meskipun mereka adalah Sravaka, mereka telah meresap Dharma hingga ke dalam batin dan telah melenyapkan noda batin. Mereka telah melenyapkannya dengan total. Mereka telah mencapai 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. Inilah buah dari pelatihan diri praktisi Sravaka. Mereka mengembangkan 3 rangkaian pengetahuan atau Trividya, 6 kemampuan gaib, Sadabhisna, dan 37 faktor menuju pencerahan Bodhipaksa Dharma. Sebelumnya kita sudah membahas tentang berdiam dalam 8 pembebasan dan mempunyai kebajikan maha mengagumkan. Berdiam dalam 8 pembebasan dan mempunyai kebajikan maha mengagumkan. 8 pembebasan juga dinamakan 8 pelepasan. Membalik dari kejahatan dan kembali pada kebajikan. Membalik dari yang kasar ke arah yang halus. Melepaskan kerisauan daripada 3 kelompok alam dan mencampakkan semuanya. 8 pembebasan jauh lebih mendalam lagi. Juga dinamakan 8 berpaling dan pelepasan. Ini sepenuhnya membicarakan tentang aspek batin kita, berpaling dan melepaskan. Juga adalah berpaling dari yang jahat menuju ke yang baik. Berpaling dari yang kasar menuju ke yang halus. Berpaling dan melepaskan kerisauan dari 3 kelompok alam. Dengan demikian semua telah dilepaskan dari batin kita selama-lamanya. Adalah harus meninggalkan yang jahat menuju yang baik. Melangkah menuju ke jalan yang bercahaya terang. Berpaling dari kasar menuju ke yang halus. Membina diri bukan hanya berlatih secara dangkal saja. Bukan hanya menciptakan 10 kebajikan saja sudah cukup. Mempraktekkan 10 kebajikan ini adalah yang agak kasar, yaitu mempraktekkan 10 kebajikan. Berbuat kebaikan masih ada membawa kerisauan. Masih ada perselisihan antara sesama dan sebagainya. Ini hanyalah kebaikan yang kasar. Kita harus memasuki sampai sangat teliti dan halus. Kebaikan yang sangat alami seperti itu muncul dari lubuk hati. Cinta kasih itu, ini adalah sangat teliti dan halus. Kondisi batin bukan hanya kerisauan. Kerisauan telah saya lepaskan. Bahkan wujud dari kerisauan juga sudah tidak ada. Bahkan niat pikiran untuk melepaskan juga sudah tidak ada. Ternyata seperti ini. Sudah berlatih sampai pikiran kita bersatu dengan semesta. Sangat teliti dan halus.
hati kita telah terbuka, sudah tidak ada rintangan lainnya. Seperti ini adalah halus. Berpaling dan melepaskan kerisauan daripada 3 kelompok alam. Dengan ini semuanya kita lepaskan. Ini adalah pembebasan. Jika bisa mampu seperti ini, inilah pembebasan. Pembebasan dinamakan berpaling dan melepaskan. Sehingga prinsip kebenaran ini jika tahu dibagi menjadi 8 jenis. 8 pembebasan. 1. Perenungan pada penampilan dari objek luar pada saat muncul nafsu keinginan akan materi. 2. Perenungan pada penampilan dari objek luar pada saat tiada muncul nafsu keinginan akan materi. Yang ketiga, pembebasan melalui perenungan pada kemurnian tertentu tanpa munculnya nafsu keinginan lagi. 4. Pembebasan melalui perenungan pada alam semesta tiada terbatas. 5. Pembebasan melalui perenungan pada kesadaran tiada terbatas. Yang keenam, pembebasan melalui perenungan pada tiadanya eksistensi. 7. Pembebasan melalui perenungan pada bukan persepsi dan bukan pula tiada persepsi. Yang kedelapan, pembebasan melalui pemadaman sepenuhnya terhadap perasaan atau vedana dan persepsi atau samsna. Pertama adalah perenungan pada penampilan dari objek luar pada saat muncul nafsu keinginan akan materi. Kita masih ada perenungan pada penampilan objek luar, saat ini kita masih ada wujud atau aku. Saya merenungkan dengan sungguh-sungguh merenungkan. Seorang praktisi hendaknya terlebih dahulu merenungkan tentang tubuh jasmani sendiri, membusuk dan tidak murni. Pertama dari 8 pembebasan adalah perenungan pada penampilan dari objek luar pada saat muncul nafsu keinginan akan materi. Seorang praktisi hendaknya terlebih dahulu merenungkan tentang tubuh jasmani sendiri, membusuk dan tidak murni. Jadi, tidak boleh suka dan senang padanya. Harus satu hati memasuki samadhi penuh ketenangan. Ingin melatih diri, harus merenungkan diri sendiri dengan sungguh-sungguh. Tubuh kita ini sebenarnya adalah benda apa? Setiap hari makan. Apa yang dicerna setelah makan? Yang dikeluarkan itu apa? Amati dengan baik-baik. Makanan setelah masuk ke perut bukannya semua sudah membusuk dan tidak murni. Ini adalah perenungan diri kita ke dalam. Sebenarnya kita memikirkan dengan baik-baik prosesnya. Jadi tidak boleh suka dan senang padanya. Kedua, perenungan pada penampilan dari objek luar pada saat tiada muncul nafsu keinginan akan materi. Lihat di sekitaran, nafsu keserakahan dari alam nafsu adalah sulit dihapus. Kita hidup di dunia yang penuh nafsu ini, di mana semuanya adalah kerisauan, maka nafsu keinginan sulit dihapus. Jika kita tahu bagaimana untuk merenungkan objek tidak murni di luar, agar timbul kemuakan dan ingin mencari cara untuk melenyapkannya, makanya dikatakan perenungan pada penampilan dari objek luar. Kedua dari 8 pembebasan adalah perenungan pada penampilan dari objek luar pada saat tiada muncul nafsu keinginan akan materi. Nafsu keserakahan dari alam nafsu adalah sulit dihapus. Makanya perlu merenungkan objek tidak murni di luar, agar timbul kemuakan dan ingin mencari cara untuk melenyapkannya. Makanya dikatakan perenungan pada penampilan dari objek luar. Kita sering mendengar bahwa setelah seseorang meninggal, tubuh yang tidak bersih itu objek tidak murni di luar. Semuanya tidak bersih. Jadi apa yang masih perlu diperhitungkan? Masih perlu serakah akan apa? Maka agar timbul kemuakan, kenapa masih memendam nafsu birahi? Tubuh satu sama lain tidaklah bersih. Bukankah ini sangat menjijikkan? Oleh karena itu, seorang praktisi dapat agar timbul kemuakan dan ingin mencari cara untuk melenyapkannya, makanya dikatakan perenungan pada penampilan dari objek luar. Ingin dihapus, harus dihapus seperti ini. Ketiga dari 8 pembebasan adalah pembebasan melalui perenungan pada kemurnian tertentu,
tanpa munculnya nafsu keinginan lagi. Kemurnian terkondisi oleh wujud yang murni, melenyapkan wujud yang tidak murni dari objek luar, sehingga murni dan bersih cemerlang, layaknya ruang permata yang luar biasa menakjubkannya. Batin terang dan murni, kebahagiaan tumbuh perlahan-lahan. Yang ketiga, pembebasan melalui perenungan pada kemurnian tertentu tanpa munculnya nafsu keinginan lagi. Kita sekarang sudah tahu bahwa di dalam dan luar tubuh tidak murni. Untuk itu, kemurnian terkondisi oleh wujud yang murni. Karena wujud yang murni ini harus melenyapkan wujud yang tidak murni dari objek luar, sehingga murni dan bersih cemerlang, layaknya ruang permata yang luar biasa menakjubkannya. Batin terang dan murni, kebahagiaan tumbuh perlahan-lahan. Wujud luar, kita sudah memiliki wujud tidak murni di dalam dan di luar. Kita sudah memahami, kita harus melenyapkannya. Jangan lagi melekat dalam nafsu keserakahan ini dengan sendirinya dalam batin kita. Tidak memiliki warna akan wujud dalam dan luar. Tidak ada lagi keserakahan dalam dan luar. Dengan sendirinya kita dapat menjaga batin yang jernih dan murni. Batin yang jernih dan murni, dengan sendirinya kita akan memperoleh sukacita dalam Dharma. Keempat dari 8 pembebasan adalah pembebasan melalui perenungan pada alam semesta tiada terbatas. Melenyapkan wujud tidak murni pada tubuh sendiri. Juga melenyapkan segala wujud tidak murni di luar tubuh. Jika batin bisa melepaskan wujud, satu batin terkondisi dengan kekosongan dan saling respon dengan kekosongan, maka akan memasuki samadhi dari alam semesta tanpa berbatas. Jadi, pembebasan melalui perenungan pada alam semesta tiada terbatas adalah sampai pada batas samadhi dari semesta. Semesta adalah sangat bersih. Ini harus melenyapkan wujud tidak murni pada tubuh sendiri. Harus juga melenyapkan segala wujud tidak murni di luar tubuh. Apabila batin bisa melepaskan wujud, satu batin terkondisi dengan kekosongan dan saling respon dengan kekosongan, maka akan memasuki samadhi dari alam semesta tanpa berbatas. Kita terhadap tubuh kita sendiri, kita harus sangat jelas. Melihat penampilan luar, kita tidak boleh menimbulkan niat keserakahan, seperti nafsu birahi antara pria dan wanita, ketenaran, rupa, kekayaan, dan lain-lain. Semua ini harus dilenyapkan. Apabila bisa mengikis semua keinginan ini dari batin kita akan membebaskan semua keinginan ini, tidak menimbulkan niat keserakahan. Dengan demikian, satu batin terkondisi dengan kekosongan. Batin kita dengan alami akan jernih dan murni, kosong tiada apapun. Saling respon dengan kekosongan, maka akan memasuki samadhi dari alam semesta tak terbatas. Saat ini batin kita menyatu dengan semesta. Kelima adalah pembebasan melalui perenungan pada kesadaran tiada terbatas. Kelima dari 8 pembebasan adalah pembebasan melalui perenungan pada kesadaran tiada terbatas. Satu batin bersentuhan dengan kesadaran yang bergantung pada 5 agregat dan lainnya, di mana semuanya adalah tidak kekal, penuh derita, kosong dan tiada jati diri, palsu dan tidak nyata, sehingga memunculkan rasa muak, tidak suka dan melekat padanya. Makanya dikatakan pembebasan melalui perenungan pada kesadaran tiada berbatas. Kesadaran kita dengan satu batin bersentuhan dengan kesadaran. Kita harus sungguh-sungguh mempertimbangkannya. 6 akar indera bersentuhan dengan 6 objek indera luar. Jika batin kita sekali tergerak dan mengambil tindakan, kesadaran baik dan jahat, benih buah tersebut disimpan ke dalam batin. Hal-hal ini karena kesadaran adalah bergantung pada 5 agregat dan lainnya. Rupa luar dan objek indera, kesadaran akar kita telah mengalami. Jadi rupa, perasaan, persepsi, dorongan, pikiran. Kesadaran adalah perasaan kita dan tindakan kita. Hasilnya tersimpan dalam kesadaran ini. Kesadaran inilah kita harus menghayati dengan sungguh-sungguh, karena memahami segala sesuatu adalah
tidak kekal, penuh derita, kosong dan tiada jati diri. Semua ini adalah palsu, adalah demikian palsu dan tidak nyata. Jika kita bisa memahami, dengan sendirinya batin kita akan merasa muak. Dengan sendirinya kita tidak akan menciptakannya lagi. Keserakahan dan melekat padanya, tidak suka dan melekat padanya, maka dikatakan pembebasan melalui perenungan pada kesadaran tiada berbatas. Keenam dari 8 pembebasan adalah pembebasan melalui perenungan pada tiadanya eksistensi, bergantung pada 5 agregat dan lainnya, di mana semuanya adalah tidak kekal, penuh derita, kosong dan tiada jati diri, palsu dan tidak nyata, sehingga memunculkan rasa muak, tidak suka dan melekat padanya. Makanya dikatakan pembebasan melalui perenungan pada tiada eksistensi. Yang keenam adalah pembebasan melalui perenungan pada tiadanya eksistensi, yaitu kita semua bergantung pada 5 agregat. Juga sama terdapat penderitaan, kekosongan, ketidakkekalan, tiada jati diri, palsu dan tidak nyata. Dalam kondisi seperti demikian, batin kita haruslah memunculkan rasa muak, yakni yang jahat harus kita lenyapkan. Sehingga dikatakan memunculkan rasa muak, tidak suka dan melekat padanya. Makanya dikatakan pembebasan melalui perenungan pada tiadanya eksistensi. Ini berarti telah memasuki pembebasan melalui perenungan pada tiadanya eksistensi. Semuanya sudah tidak ada lagi. Ketujuh, bukan persepsi atau bukan tiada persepsi. Ketujuh dari 8 pembebasan adalah pembebasan melalui perenungan pada bukan persepsi dan bukan pula tiada persepsi. Satu batin bersentuhan dengan bukan persepsi atau bukan tiada persepsi. Itulah merenungkan kebenaran, bergantung pada 5 agregat dan lainnya, di mana semuanya adalah tidak kekal, penuh derita, kosong dan tiada jati diri, palsu dan tiada nyata, sehingga memunculkan rasa muak, tidak suka dan melekat padanya. Makanya dikatakan pembebasan melalui perenungan pada bukan persepsi dan bukan pula tiada persepsi. Bukan persepsi atau bukan tiada persepsi. Maknanya adalah bukan persepsi. Memasuki persepsi yang salah dinamakan apa? Bukan tiada persepsi. Tidak bisa berpikir tanpa kesungguhan hati. Bukan persepsi dan bukan tiada persepsi. Tiada manfaatnya di bawah persepsi kita. Namun kita tidak bisa terpisah dari melatih pemikiran. Jadi kita harus selalu berada di jalan tengah. Paham Dharma adalah demikian. Paham kekeruhan dunia adalah seperti ini. Kita harus bagaimana melatih. Ini kita seharusnya sangat jelas. Melekat pada satu sisi. Jadi tetap harus dilepaskan. Maka satu batin bersentuhan dengan bukan persepsi atau bukan tiada persepsi. Batin kita bukan persepsi atau bukan tiada persepsi. Kita harus sangat jelas, yaitu merenungkan kebenaran. Kita harus bersungguh hati merenungkan kebenaran sejati ini, maka memahami, bergantung pada 5 agregat dan lainnya, di mana semuanya adalah tidak kekal, penuh derita, kosong dan tiada jati diri. Ini semua adalah palsu dan tidak nyata. Kita telah memahami dengan sempurna. Kita harus menggunakan melatih pemikiran agar terpusat pada satu titik, merenungkan prinsip kebenaran. Kita baru tidak menyimpang pada bukan persepsi atau bukan tiada persepsi, agar kita bisa memahami prinsip kebenaran dengan seksama. Kedelapan adalah pembebasan melalui pemadaman sepenuhnya terhadap perasaan vedana dan persepsi samsna. Kedelapan dari 8 pembebasan adalah pembebasan melalui persepsi atau samsna. Perasaan adalah apa yang dialami. Persepsi adalah pemikiran. Sebagai batin, pemikiran dari perasaan dan persepsi di dalam 5 agregat. Para praktisi kecewa pada pikiran yang kacau, makanya berupaya memadamkan segala perasaan dan persepsi. Itulah yang dinamakan pembebasan melalui pemadaman sepenuhnya terhadap perasaan atau vedana dan persepsi atau samsna. Setelah melenyapkan semuanya, pembebasan dari perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Perasaan adalah yang dialami. Mengalami semuanya, persepsi adalah pemikiran. Batin pemikiran dari perasaan dan persepsi di dalam 5 agregat.
wujud pada batin kita dan tidak terlupakan. Inilah batin pemikiran dari perasaan dan persepsi. Kita manusia, kita harus mengetahui, jangan lagi melakukan kesalahan masa lampau yang pernah dilakukan. Berulang-ulang melakukan hal kebajikan tidak perlu dikatakan. Setelah melakukan dan terus mengingat dalam hati, singkat kata, memilih yang benar untuk dilakukan. Melakukan kebajikan yang sangat kecil, lakukan saja. Tidak perlu berpikir panjang. Hal ini yang mengganggu, akan membuat batin kita kacau, terus memikirkan masa lampau. Terus melekat pada masa sekarang dan lain-lain. Ini sangat mudah membuat batin orang menjadi kacau. Sehingga kita harus melepaskan batin untuk menerima dan memikirkan ini. Membina diri, kita harus menggenggam momen saat ini. Batin yang murni dan jernih dalam sekejap, tanpa hentinya diteruskan. Tidak perlu melekat. Ini dinamakan pembebasan melalui pemadaman sepenuhnya terhadap perasaan, vedana, dan persepsi samsna. Dengan kebijaksanaan tanpa celah melenyapkan pengendalian pikiran dan faktor batin dari 6 kesadaran sebelumnya. Dengan secara tuntas menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru, akan mencapai samadhi dengan pencapaian pemadaman dari perasaan dan persepsi sepenuhnya. Itulah nirvana dari 2 kendaraan. Kita jika bisa demikian membina diri adalah kebijaksanaan tanpa kebocoran. Sampai pada tahap demikian, maka kebijaksanaan tidak bocor, telah menghapus pengendalian pikiran dan faktor batin, dan dari 6 indera kesadaran, memutuskan pandangan, pemikiran, dan delusi dengan tuntas. Samadhi dengan pencapaian pemadaman yang didapatkan. Ini adalah nirvana dan 2 kendaraan. Mempunyai kebajikan maha mengagumkan. Kebajikan mampu menaklukkan mara kebencian di luar dan di dalam. Punya kewibawaan yang layak ditakutkan. Punya kebajikan yang layak dihormati. Apakah ini agak mendalam? Semua ada pada batin kita, sehingga dharma yang mendalam harus lebih bersungguh hati. Dari yang kasar menuju yang halus, menghapus kerisauan yang kasar. Kita harus sangat teliti dan halus. Teliti sampai seperti kita kembali pada kekosongan, sehingga tidak ada kemelekatan, harus senantiasa lebih bersungguh hati.